Lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia
manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau tak akan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun culasmu akan bawa bahagia. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Nggak mau pakai itu, nggak mau pakai mic sana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Tidak, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau tak akan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun julasmu akan bawa bahagia. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia. Membuat kita jadi bintang. Jangan dari kamar malam. Jika kamar malam, gurunya pasti malas. Assalamualaikum. Ibu. Apa kabar Pak Dadu hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Syukur kalau sehat. Bagaimana Pak? Ada masalah tidak? Oh, nggak ada masalah. Oke, siap. Saya ada perlu dengan Bapak. Bisa Bapak ke ruangan saya? Kayaknya bisa.
Oke, siap. Saya tunggu ya Pak. Sekarang saya permisi duluan. Nanti Bapak boleh menyusul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu Pak. Sesuai jadwal berarti hari ini Bapak mau saya supervisi. Ya, Sudah siap? siap Bu. Pada pembelajaran hari ini, indikator apa yang akan Bapak sajikan? Kayaknya matematika ya. Penjelasan tentang penghitungan Kemudian pertanyaan kedua, metode apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran KD ini? ABCD. langsung di ini aja tanya anak langsung dikasih tahu dulu langsung tanya anak. Apa alasan Bapak memilih metode tersebut? Kayaknya yang lebih mudah itu. Kemudian ini pertanyaan, alat dan bahan atau sumber belajar apa yang akan Bapak siapkan? Kayaknya dari mulai segitiga ada tabung dan sebagainya ke atas ya. Jelaskan alasannya Pak. Karena memang sekolah ini sudah cukup menyiapkan dana untuk menyiapkan alat-alat peraganya itu. Ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Bapak sajikan. Pertama ya salam dulu pada anak, lalu penjelasan apa yang akan diajarkan kepada anak, lalu tanya jawab juga kepada anak. Kemudian persiapan tertulis apa yang Bapak buat? Kalau persiapannya sudah ada dari mulai jadwal pelajaran, jadwal kalender pendidikannya juga ada buku absensi anak juga ada, bahkan RPP-nya juga ada. Kemudian materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bapak? Kayaknya penghitungan penjumlahan bilangan negatif dan positif kayaknya tuh. Jelaskan, Bapak bisa menjelaskan kesulitan itu kenapa terjadi? Karena di penghitungan itu ada min plus itu, kadang-kadang anak kalau dibilang yang ini minnya lebih besar, kadang-kadang jawabannya plusnya juga yang besar, hasilnya itu. Kemudian kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan tahapan Bapak tadi? Kayaknya hasil dari ulangannya itu. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran itu, Pak? Kayaknya untuk menggunakan mesin itu kayaknya anak. Bapak tidak usah nervous karena saya bukan pengawas ya. Iya. Tapi saya ingin melihat Bapak sekarang mengajar di kelas. Boleh? Silakan. Bersama kalian. Kalian jangan terganggu, ibu mau duduk di sana. Belajar yang semangat ya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Oh, sudah turun kolesterolnya? Alhamdulillah. Tapi gaji bulanannya belum ada ya? Tolong, Den, disiapkan dulu ya. Perhatian, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo anak-anak, kita buka
buka buku halaman 17. Siap. Di situ ada penjumlahan bilangan bulat, negatif dan positif. Ya. Bapak akan jelaskan mengenai bilangan negatif. Kalau negatif itu kalian anggap aja kita hutang. Ya. Kalau positif itu sama dengan milik sendiri, oke? Oke. Yang punya hutang itu Pak itu? Nah, berarti kalian itu nggak kreatif. Hutangnya banyak, ada kerja ya. Jangan itu. Jangan ikuti bapak ya. Jadi bilangan positif dan negatif itu anggap jika. Nah, saya akan tanya dulu nih. Den, Den ya. Yo Pak, enggak tahu nah. Matanya udah diri. Siap, Pak. Pada kalau ada min 8 ya, min 8 ditambah 10 jadi berapa Den jumlahnya? Berapa? 2. Berarti ada sudah bayar hutang. Ada kembaliannya 2. Kalau Bapak ini Bapak kan punya utangnya atau minnya itu banyak, ada 180 juta. Bapak punya uangnya 80 juta. Berapa, Pak? Hutang Bapak itu hutang Bapak kan? Iya, ya, Pak. 180 juta. Kemudian dibayar 80 juta, berarti Bapak masih punya utang 100 juta kepada siapa? sama saya. Kepada Bapak utang. Jadi yang punya utang siapa? Yang bayar? Jadi punya utang mesti bisa terus. Jadi Bapak masih punya utang 100 juta. Nah, sekarang jika ini dalam itu baru penjumlahannya. Sekarang jika dikalikan, kalau min 8 kali 8 jadi berapa? Dek? Min 8 kali 8 jadi berapa, Dek? Ya? Gak tahu. Nah, coba ini. Yang kepalanya putih ini. Berapa? 64. 8 min 8 kali 8 jadi 64. Oke, tanya lagi yang ini, Dek. Kalau dalam ibu ya, Neng cantik, jawab ya, jawabnya. Kalau min 8 kali 8 jadi berapa ya? Neng, berapa? Min 8 kali 8 64. Min atau plus, Neng? Min. Jadi kalau Neng punya utang 8, kali bagi 8 kali, ambil aja ya. Jadi utangnya 64. Jangan sampai gini deh ya. Kalau min 8 kali 8 jawabnya 64. Itu sudah jelas ya. Kalau kali 64 saja berarti ada kalau udah bon 1 kali 8 banyak 8 dan 8 kali. Ada yang bilang aku punya Utang 64. Kalau tidak dibilang minnya berarti itu jawabannya akan salah ya. Jadi harus dikatakan min. Itu min 64. Sudah ngerti? Nah, boleh kalau ada yang pertanyaan dari adik-adik yang cantik juga boleh. Mau ada pertanyaan? Silakan. Ngantuk ya? Ada Pak. Ya. Kalau positif dikali positif berapa, Pak? Jadi kalau positif tanyakannya ke ketua yayasan aja. Ini Pak di ketua yayasan jawabannya. Ya. Gak paham? Kalau min kali min berapa, Pak? Min kali min jadi min. Berapa, Pak? Kalau min kali min bukan Jadi min, Pak. min. Loncat, Pak. Min kali min bukan loncat. Ya. Lagi? Pak? Udah Pak. Udah. Iya Pak. Nah, rupanya adik pembelajaran Bapak kalau ada yang sudah mengerti mengenai hutang-hutang dengan tetangga dengan bank apalagi di BSI. Jadi nggak usah menceritakan di sini, silakan aja Bapak bayar sendiri. Ya. Jangan minta Bapak. Ya, ya. Boleh, jadi dulu satu-satu ya, jangan satu. Ayo, kita sama-sama berdiri dulu. Berdiri.
Ayo lah. Satu-satu tuh ya. Ya, Pak. Tuh, 2, 3. Satu, satu. Satu, satu. Satu, satu, satu. Terima kasih. Itu ya. Itulah adik nyanyian yang dari Bapak itu jangan dilupakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Iya, Bu. terima kasih banyak ya untuk hari ini Ibu ikut belajar dengan kalian. Sama-sama, Bu. Ibu pamit ya. Assalamualaikum. Bagaimana pendapat Bapak setelah menyajikan pelajaran tadi? Kayaknya kalau menurut saya sih ya cukup lumayan ceria buat anak dan dapat mengerti juga. Bagaimana penilaian Ibu itu terserah Ibu, kan yang punya kuasa itu bukan saya yang dinilai, malah saya yang dinilai. Apakah proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya menurut saya sesuai karena sudah dijadwalkan bahwa itu adalah bilangan negatif dan positif jumlah itu berat ya. Dapatkah Bapak menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan? Karena kelihatannya si Aden juga ceria, si Neneng juga malah tambah centil, ya senang. Maksud saya memuaskan tadi dalam proses pembelajaran. Oh kalau kepuasan sih belum ada puasnya sih, karena masih ada besok masih mau lagi ngajar gitu ya. Jadi kalau udah puas ya ditutup kan. Bagaimana perkiraan Bapak mengenai ketercapaian pembelajaran tadi? Kalau ketercapaian masih jauh dari ketercapaian, karena tidak cukup 1/2 jam, apalagi 5 menit tidak cukup. Apa yang menjadi Kalau kesulitan siswa? kesulitan kayaknya dari support dari kepala juga gitu ya. Ini kurangnya apa? Ya itulah. Terus apakah ada alternatif lain mengatasi kesulitan Bapak? Kayaknya perlu merumuskan sama guru-guru yang lain. Untuk sendiri rasanya sulit merumuskan. Kalau begitu, mari kita sama-sama mengidentifikasi hal yang telah dirasa tadi sudah mantap. Kemudian kita perlu meningkatkan lagi berdasarkan kegiatan yang tadi saya supervisi untuk Bapak hari ini. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Dadun. Kemudian ini masih ada pertanyaan ternyata. Apa yang akan Bapak lakukan pada pertemuan berikutnya? Kemudian kalau pertemuan berikutnya mungkin di pelajaran yang lain juga ya. Kayak bahasa Indonesia mengenai penempatan tanda koma gitu ya. Koma untuk Ya, apa? tanda Pak? koma, tanda titik gitu ya. Tanda baca. Oke. Tanda baca, tanda koma. Pak, langsung Pak? Iya. Langsung. Di analisis hasilnya. Iya. Tadi setelah saya meneliti atau Bapak disupervisi, tadi ada beberapa catatan penting gitu. Catatan penting yang bukan jelek, tapi perlu ditambahkan lagi. Oh ya, saya paham. Ketika datang, udah lambat, kan? Datangnya lambat, kemudian masuk langsung belajar. Bapak dengarkan dulu saya. Dengarkan dulu saya. Biar ibu nggak banyak pertanyaan gitu maksudnya. Tadi menurut Bapak, apakah tadi Bapak melaksanakan pembelajaran itu memeriksa dulu kesiapan siswa atau tidak? Tidak. Ya. Berarti itu termasuk itu yang harus diperbaiki. Iya. Kemudian, apakah Bapak dalam mengajar tadi melakukan apersepsi? Enggak. Tadi Bapak tidak melakukan apersepsi. Kemudian Bapak tadi kurang menunjukkan penguasaan materi. Iya. Bapak mengakui itu? Ya.
Kemudian Bapak tidak mengaitkan materi yang tadi Bapak sampaikan dengan materi yang kemarin. Bapak merasa itu? Iya, kan kemarin itu beda itunya. Apa maksudnya itu? Karena yang kemarin itu kan pelajarannya IPA. Jadi sudah kaitkan. Jadi dikaitkan dengan IPA gimana itu? Seharusnya Bapak itu mengaitkan semua mata pelajaran yang terkait dengan tadi kemarin itu yang disebut dengan persepsi apa Pak? Apa ya? persepsi Kemudian ini untuk pendekatan strategi pembelajarannya, Bapak mengajar harus lebih sesuai lagi dengan tujuan yang akan dicapai. Ini catatan penting bagi saya. Bapak sudah bagus, sudah baik, hanya perlu ditingkatkan lagi. Kemudian tadi tidak melaksanakan pembelajaran itu secara runtun. Kemudian Bapak kalau menguasai kelas sudah hebat. Bapak sudah jadi guru yang aktif, yang membuat kelas itu menjadi ceria. Itu poin yang saya ambil dari tadi Bapak melaksanakan. Tidak memeriksa tugas siswa, ya itu mungkin yang harus diperbaiki. Terima kasih banyak ya Pak Dadun untuk hari ini. Tetaplah menjadi guru yang hebat, guru madrasah yang hebat. Tos dulu. Amin, Bu. Mari, Bu.